Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dosen yang kami hormati serta rekan-rekan yang kami cintai, kami dari kelompok pertemuan 12 akan mengemukakan materi terkait dengan wadi'ah yang ada dalam mata kuliah hadis ahkam muamalah. Kami berjumlah 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Dede Awaluddin, kemudian rekan kami Yaniyullah, kemudian yang ketiga Eki Setiawan, kemudian yang keempat Gita Brilian. Wadi'ah secara etimologi berarti titipan murni atau amanah. Wadi'ah bermakna amanah. Wadi'ah dikatakan bermakna amanah karena Allah Subhanahu wa taala menyebut wadi'ah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur'an. Secara terminologi, Hanafiyah menyebutkan bahwa wadi'ah ialah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menyebutkan bahwa wadi'ah ialah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Wadi'ah secara istilah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak menurut kebiasaan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, wadi'ah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Singkatnya, wadi'ah juga bisa diartikan titipan. Dari pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah, kepercayaan atau trustly. Dengan demikian, prinsip dasar wadi'ah adalah amanah, bukan dhamanah. Wadi'ah pada dasarnya akad tabarruk atau tolong-menolong, bukan akad tijari. Hukum dan dalil wadi'ah. Dalil wadi'ah terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumush syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Wallahu a'lam. Rukun dan syarat wadiah. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiah hanya ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiah ada dua, yaitu wadiah. Yang dimaksud wadiah di sini adalah barang titipan. Adapun syarat-syaratnya wadiah adalah yang pertama yaitu barang yang dititipkan harus dihormati atau muhtaramah dalam pandangan syariat. Yang kedua yaitu barang yang dititipkan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Yang kedua yaitu sihat atau akad. Adapun syaratnya adalah lafaz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakan dari pihak lainnya. Dan lafaz tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad atau mudi dan wadi. Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan atau mudi, atau orang yang dititipkan atau wadi. Adapun syarat-syaratnya sihat adalah dia harus balik, berakal, kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lainnya. Dalam mazhab Hanafi, balik dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakal. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Yang selanjutnya yaitu macam-macam wadiah. Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang, di mana pihak penerima titipan tidak diperkenakan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dari poin 5-nya,
di mana ada wadiah yad amanah berubah menjadi yad domanah. Wadiah yad amanah dapat berubah menjadi yad domanah oleh sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama itu ada barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain atau pihak ketiga yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang keempat, orang yang dititipi wadiah mengingkari wadiah itu. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. Yang keenam, orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, barang titipan dibawa berpergian. Lanjut ke poin yang keenam, yaitu ada keuntungan atau laba. Dalam wadiah ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, yaitu menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi dengan saya Yaniullah. Kami dari kelompok pertemuan ke-12 akan memaparkan terkait materi wadiah yang ada dalam mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah. Jaminan wadiah menurut Malikiyah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah yaitu menitipkan barang pada selain penerima titipan atau wadi tanpa ada uzur sehingga ketika minta dikembalikan wadiah sudah hilang. Kemudian pemindahan wadiah dalam satu negara ke negara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah ke rumah. Mencampurkan wadiah dengan suatu yang tidak bisa dibedakan. Kemudian pemanfaatan wadiah seterusnya yaitu meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang dan rusak. Terakhir yaitu menyalahi cara pemeliharaan. Kemudian, menurut Syafi'iyah, sebab-sebab adanya jaminan dalam wadiah adalah meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin, kemudian meletakkan pada tempat yang tidak aman, dan memindahkan ke tempat yang tidak aman. Kemudian melalaikan kewajiban menjaganya. Dan berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak. Dan poin terakhir memanfaatkan wadiah. Kemudian di sini juga membahas tentang hukum barang wadiah. Ada beberapa hukum, yaitu hukum pertama yaitu haram. Menerima titipan barang bisa berhukum haram karena orang yang akan dititipi yaitu yakin dirinya akan berkhianat. Kemudian, hukum makruh, menerima titipan barang bisa berhukum makruh karena orang yang akan dititipi memiliki kekhawatiran akan berkhianat atau was-was. Kemudian di sini ada hukumnya mubah. Menerima titipan barang bisa berhukum mubah atau boleh bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuannya dan takut berkhianat, lalu dia memberitahu ke orang yang akan menitipkan akan hal tersebut. Akan tetapi, orang yang akan menitipkan barang merasa yakin dan percaya bahwa orang tersebut layak dititipi, maka hukumnya boleh. Kemudian di sini juga ada hukum sunnah. Menerima titipan barang bisa berhukum sunnah apabila orang yang dititipi yakin dirinya amanah dan layak untuk dititipi. Dan yang terakhir adalah hukumnya wajib. Menerima amanah atau wadiah
bisa berhukum wajib jika tidak ada orang yang jujur dan layak selain dirinya. Demikian pemaparan dari kami atau dari saya, Yaniullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.